Dapatkan kembali semangat antusiasme kita. Semua berkata semangat antusiasme. Di dunia ini ada dua golongan manusia. Dua golongan manusia yaitu yang pertama adalah golongan manusia yang membiarkan situasi dan keadaan mereka mempengaruhi semangat mereka. Sehingga kalau ada keadaan baik, situasi baik, mereka semangat, mereka maju, mereka menjadi orang yang pertama dan berkata mereka orang yang pertama maju ke depan. Mereka dipengaruhi oleh emosi mereka yang dipengaruhi oleh situasi dan keadaan mereka. Salahkah ini? Tidak salah untuk hal yang positif, tapi sangat disayangkan apabila ada hal-hal yang buruk datang kepada mereka. Apabila datang tekanan, apabila datang cobaan, apabila datang kesusahan, maka sebaliknya juga jadi mereka mengundurkan diri, mereka sakit hati, mereka tertekan, mereka terpuruk, bahkan ada yang tidak bisa menemukan jalannya naik kembali. Nah, saudara, itu golongan yang pertama, tetapi ada golongan yang kedua, yaitu golongan manusia yang memakai semangat mereka di dalam ini, menyala dengan antusias untuk mengubahkan situasi dan keadaan di sekelilingnya. Nah, saudara, situasi yang susah bisa berubah menjadi satu situasi bekerja keras. Situasi tanpa harapan bisa diubahkan menjadi satu situasi yang penuh dengan harapan. Situasi sedih kalau dia datang bisa berubah menjadi satu situasi yang sukacita penuh tawa. Dan saya berdoa kita semua ada pada golongan orang yang ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kalau boleh saya deklarasikan di hadapan Tuhan bahwa Gereja Kemenangan Iman Indonesia adalah gereja yang penuh dengan semangat antusiasme dari Tuhan, menyala dengan api Roh Kudus, dan api itu menyambar, api itu menular, api itu semakin besar, api itu menerangi, api itu menghangatkan, bahkan api itu membakar di dalam nama Yesus. Dan itu adalah Anda, saya, Amang, Inang, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Haleluya. Haleluya. Ketika Anda berkhotbah ada api. Ketika Anda datang ada api. Ketika Anda bersaksi ada api. Karena api itu datang bukan karena Anda. Sebentar kita akan sampai di sana. Tapi pilihlah menjadi golongan orang yang demikian. Pilihlah menjadi orang yang golongan orang-orang yang menyala-nyala. Haleluya, kita berikan tepuk tangan. Latih diri saudara untuk selalu menyala. Latih diri saudara untuk tidak membiarkan keadaan dan situasi ini mempengaruhi tepuk tanganmu. Latih diri saudara untuk tidak membiarkan keadaan dan situasi ini mempengaruhi pikiranmu. Latih pikiran kita untuk tidak membiarkan keadaan situasi ini mempengaruhi hati kita. Kadang ada hal yang terjadi, saudara, kita menjadi terdiam, caught off guard, tertangkap basah. Dan Alkitab mengatakan kondisi seperti itu adalah oligopistos. Terdiam, mager, kata orang sekarang, malas gerak. Terdiam, tidak mampu berbuat apa dan menjadi sasaran empuk oleh setan. Sasaran empuk bagi panah-panah berapi musuh. Jangan sampai oligopistos. Jangan sampai situasi dan keadaan membuat engkau terdiam. Otakmu terdiam, mulutmu terdiam, sukacitamu terdiam, harapanmu terdiam, pergerakanmu terdiam. No, in the mighty name of Jesus. Tidak. Situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah. Semua kita tahu ada naik turun dalam hidup ini. Tapi satu perkara yang pasti, api di dalam ini semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Haleluya. Goliat boleh datang dan Goliat can say whatever he wants. Goliat bisa berkata apa saja yang dia mau. Dia boleh berkata mati kau. Dia boleh berkata hadapi aku. Dia boleh berkata ku hadapi, ku matikan, ku bunuh, ku kalahkan kau. Kau akan jadi budakku. Apa saja boleh dikatakan Goliat. Tetapi Daud tetap maju. Tetapi Daud tetap berlari menghadapinya. Haleluya. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan orang dengan antusiasme tinggi. Dia tetap berkata Tuhan bersama dengan aku. Saya berdoa saudara menjadi golongan yang kedua ini. Orang yang tidak bisa dihentikan oleh Goliat dengan kata-katanya. Orang yang tidak bisa dihentikan setan dengan ancamannya. Orang yang tidak bisa ditakut-takuti setan dengan perbuatannya. No. Orang yang menyala. Ini gereja kita. Ini Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Ya, kita tahu di seluruh sudut dunia ini ada persoalan. Itu sebabnya engkau harus menyala. Ya, saudara tahu dimanapun di dunia ini ada penolakan. Itu sebabnya engkau harus menyala.
Jangan satu penolakan membuat kita menjadi terdiam, kaku, tidak tahu mau berbuat apa, impian hilang selama-lamanya. No! Tidak. Aku akan bangkit lagi. Karena Tuhan beserta aku. Golongan yang pertama, orang-orang yang membiarkan situasi keadaan mempengaruhi semangat antusiasme mereka adalah golongan orang yang bergantung kepada situasi dan keadaan dunia ini. Mereka itu saudara terombang-ambing oleh situasi keadaan dunia ini. Tunggu waktu baik, tunggu waktu baik, tunggu waktu baik. Dan saudara tahu orang yang menunggu waktu baik adalah persis sama seperti syaitan. Baca Lukas pasal 4, maka setan pun undur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kita bukan menunggu waktu yang baik, kita menciptakan waktu yang baik. Engkau tidak menunggu kesempatan, engkau membuka dan menciptakan kesempatan. Kenapa? Karena Anda diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah kita. Allah kita adalah Allah pencipta. Apa yang dikatakannya pasti jadi. Maka engkau juga mempunyai kuasa penciptaan. Mungkin kau tidak menjadikan satu gunung, mungkin kau tidak menjadikan satu batu, tetapi engkau bisa menciptakan keadaan yang baik. Engkau bisa menciptakan sukacita dari dalam dirimu. Haleluya. Engkau bisa menciptakan semangat, api di dalam dirimu. Haleluya. Itu bagianmu. Bisa. Bisa. Tuhan mampukan. Orang golongan pertama yang membiarkan situasi dan keadaan saudara mempengaruhi semangat mereka adalah orang yang punya banyak keinginan tetapi tidak punya semangat untuk mencapainya. Amsal berkata, orang ini punya makanan di mejanya tapi tidak mampu mengangkat sendoknya ke mulutnya. Sayang, dengarkan baik-baik, semua berkat akan jadi sia-sia kalau engkau tidak punya antusiasme. Semua kelimpahan akan jadi kurang kalau engkau tidak punya antusiasme. Itu sebabnya mari kita punya antusiasme. Maka yang kecil itu bisa berganda. Sedikit pun berkatmu, tapi kalau engkau memuji Tuhan, bersyukur dengan antusias kepada Tuhan, Tuhan lihat dan Tuhan bisa menggandakannya kepadamu. Haleluya. Yang sukacita katakan amin. Sedikitnya berkat kita, tetapi kalau kita antusias menabur, antusias memberi. Amin. Orang yang membiarkan situasi keadaan mempengaruhi semangat mereka adalah orang yang malas bergerak, cenderung malas. Karena situasi keadaan yang tidak memungkinkan. Jangan demikian. Ubahkan situasi keadaanmu untukmu, untuk anak-anakmu. Haleluya. Nggak ada uang, cari uang. Nggak dapat, usahakan lagi. Amin. Kenapa dia bisa dapat, saya nggak dapat? Saya ulangi sekali lagi. Kenapa dia bisa dapat, saya nggak dapat? Kenapa orang dunia bisa dapat, saya nggak dapat? Pegang apa yang ada padamu. Musa berkata, ini terlalu besar bagiku. Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu? Amin. Kami tidak punya apa-apa lagi. Dan penagih hutang sudah datang dan mau mengambil anakku, apa yang harus kuperbuat? Maka Elisa bertanya, apa yang ada di tanganmu? Saya mau beritahu pada saudara, apa yang ada di tangan saudara. Nomor 1, Alkitab berkata, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Di tangan saudara ada tangan Tuhan yang memegang saudara. Di tangan saudara ada Allah Immanuel yang berkenan untuk menyertai saudara. Berjalan bersama Tuhan, berjalan dengan firman. Dan orang yang tahu bahwa firman berkuasa, kita sudah belajar, firman Tuhan mempunyai kualitas keharusan yang pasti. Sekali lagi saya ulangi, firman Tuhan mempunyai kualitas keharusan yang pasti. Semua dunia ini akan respon kepada firman Tuhan. Jadilah terang, terang jadi. Diam dan tenanglah, ombak itu pun diam dan danau itu menjadi teduh sekali. Setan pun tahu kalau firman diucapkan dia nggak bisa lawan. Maka pegang apa yang ada di tanganmu. Firman. Apa yang ada di tanganmu, Tuhan yang adalah firman. Pegang teguh, semangatlah. 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 Menyala-nyalalah. Haleluya. Nah, apa arti kata antusias? Semua sudah tahu. Antusias itu diambil dari kata aslinya yaitu entheo. Entheo artinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan satu lagi artinya dipenuhi oleh Tuhan. Diisi penuh oleh Tuhan. Di dalam ini tidak ada tempat kekhawatiran. Dengarkan saya sayang, kekhawatiranmu tidak akan mengubah apapun yang terjadi. Saya ulangi, seberapa banyak pun kekhawatiranmu tidak akan mengubah apapun yang terjadi. Yang mengubah sesuatu terjadi dalam hidupmu adalah iman.
Dan iman gak perlu banyak, hanya sedikit, sebesar biji sesawi sudah bisa memindahkan gunung-gunung di dalam hidup kita. Sedangkan kekhawatiranmu yang seember tidak bisa mengubahkan apapun. Engkau boleh berkata, kalau kayak gini matilah kita, kalau begini terus bangkrutlah kita, kalau tidak ada perubahan. Oh, bagaimana ini? Aku tidak tahu bagaimana besok. Kalau hari ini pun sudah kayak gini, besok gimana lagi? Kalau bulan ini kayak gini gak ada keuntungan, bulan depan gimana lagi? Lama-lama kayak gini tutup. Semua yang kau katakan itu tidak ada mengubahkan situasi. Kalau memang kita berjalan pada kehancuran, itu tidak akan mengubahkan situasi. Kita akan tetap berjalan pada kehancuran. Tetapi kalau saudara punya iman, dan saudara berkata, ada perubahan dalam Yesus. Aku melihat Abraham bisa diubahkan, Abraham tidak dikecewakan, Musa bisa diubahkan, dan Musa diangkat Tuhan tinggi. Aku melihat Daud diangkat Tuhan dari padang belantara yang tidak dikenal oleh siapapun, tetapi dikenal di hadirat Tuhan. Diangkat Tuhan menjadi raja yang luar biasa. Maka kalau dia ditolong Tuhan, Allahku tetap sama dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya, maka aku pun bisa diangkat Tuhan. Haleluya. Jadi antusias, enteo, diisi penuh oleh Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Antusias, enteo, itu bukan produk daripada dunia ini. Kalau saudara bisa semangat karena situasi, itu bukan antusias yang benar. Itu namanya hype dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia tidak punya kata-kata yang cukup untuk itu, tetapi kesenangan duniawi itulah yang dikatakan dalam Alkitab. Ya, dunia bisa membuat kau senang, tetapi setelah itu dia akan minta bayaran daripadamu. Dan sering sekali bayaran yang dimintakan oleh dunia ini, saudara, gak mampu kita membayarnya. Itu sebabnya orang berkata hidup ini bagaikan roda pedati, sebentar di atas, sebentar di bawah. Kenapa? Karena dunia membuat kau hype, senang, ada di atas, tapi kemudian dia minta bayaran, engkau seketika jatuh ke bawah. Kalau Tuhan yang memberikan sukacita, joy, haleluya. Bukan hype, tapi joy, sukacita. Kalau Tuhan bersama dengan kita, antusiasme, enteo, kita semangat, kita menyala. Itu bukan produk dari dunia. Enteo, antusias artinya diisi penuh oleh Tuhan. Apa yang mengisi engkau? Sudahkah Anda diisi oleh Tuhan hari ini? Alkitab berkata, sebelum semua terjadi, Allah memerintahkan kasih karunia-Nya untuk mengetuk hidupmu baru setiap hari. Yang namanya antusias bukan karena kau berkata, saya senang 300 kali dalam setiap hari. No. Yang antusias ialah kenapa? Karena semua yang diisi tahu kapan dia penuh. Anda isi bensin, kau tahu kapan penuh. Anda isi gelas Anda dengan air, kau tahu kapan dia penuh. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan haleluya. Tetapi kalau Anda mengisi dengan kekuatan Anda, Anda tahu Anda kosong. Dan ucapan Anda seberapa hebatnya pun tetap kosong. Karena di hati ini tidak ada yang bisa memberikan kepastian seperti firman yang mempunyai kualitas keharusan yang pasti. Haleluya. Itu sebabnya saudara, Alkitab berkata, ulang-ulangi firman ini. Bukan kata-kata motivasi. Puji Tuhan, banyak kata-kata motivasi itu sesuai firman. Dan puji Tuhan, Tuhan bermurah menganggapnya itu adalah bagian daripada firman Tuhan juga. Sehingga orang-orang yang memotivasi dirinya dengan kata-kata yang dari firman, biasanya juga pasti akan menerima kegenapan dari firman Tuhan. Itu karena kasih Tuhan yang besar. Jangan sampai anak Tuhan yang tahu firman, yang tahu siapa Tuhan itu baginya, malah kata-katanya sebaliknya. Yang mengerti katakan haleluya. Nah saudara kasih, dalam nama Yesus, semangat antusiasme yang ada dalam kita adalah produk dari Tuhan. Dan kita dapatkan bagaimana? Kita dapatkan karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa semua orang Israel ketakutan? Karena mereka terlalu lama bersama-sama Goliat. 40 hari mereka bersama-sama dengan Goliat. 40 hari pagi dan sore mereka dengar suara Goliat. Itu sebabnya setiap kali Goliat datang, oh saudara, mereka melakukan rutinitas setiap hari. Mereka baris berbaris, mereka gagah ketika berbaris. Tetapi ketika Goliat datang dan mulai berkata, semua lari ketakutan. Belum lagi kalimat pertama diucapkan, semua sudah lari. Terlalu lama bersama dengan Goliat. Tapi Daud tidak ada bersama dengan Goliat. Dia ada jauh
di sana bersama dengan Tuhan. Itulah orang-orang yang dikatai dunia ini Babelon. Itulah orang-orang yang dikatai dunia ini, oh engkau terlalu rohani, kau nggak masuk akal lagi. Tetapi pada saatnya akan terbukti. Haleluya, haleluya. Dengarkan, ada tempat-tempat khusus yang diberikan Tuhan bagi orang yang antusias. Dan tempat itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Tidak bisa. Kenapa? Karena memang mereka tidak mempunyai sesuatu di dalam yang membuat mereka mampu menghadapinya. Tapi kalau Anda terbiasa bersama-sama dengan Tuhan, Anda terbiasa ada di hadirat Tuhan. Amang, inang, bapak, ibu, saudara-saudari, terbiasalah kita. Tadi dikatakan oleh ibu gembala, setiap hari. Haleluya. Paksa diri saudara untuk setiap hari memuji menyembah Tuhan. Ada di hadirat Tuhan. Itu produk ilahi. Semangat kita bukan produk dunia, itu produk ilahi. Amin. Nah, saudara kan tahu kapan tangkimu penuh. Dan ketika tangkimu penuh, engkau bisa sampai ke tujuan. Saya berdoa tangkimu penuh. Kekuatanmu full. Full kiramasyikara lawasatara labasande. Haleluya. Hati yang penuh dengan semangat dan antusiasme dalam menjalani kehidupan adalah hati yang dekat dengan Tuhan. Bukan dekat dengan persoalan. Hati yang berjalan bersama dengan Tuhan dan hati yang dipenuhkan oleh Tuhan. Adakah kita memiliki hati yang demikian? Hati yang dipenuhkan oleh Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Maka firman itu adalah Allah sendiri. Maka saya ulangi. Hati yang penuh dengan semangat dan penuh dengan antusias. Enteo adalah hati yang dekat dengan Tuhan. Roma 10 ayat 8 berkata, firman itu dekat kepadamu, yakni di mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Sudahkah Anda memberitakan firman Tuhan? Haleluya. Setan boleh berkata engkau gagal, ya bapak penipu. Setan bisa berkata apa saja kepadamu. Tapi engkau pegang teguh firman Tuhan. Menyala di dalam karena firman Tuhan. Hati yang penuh dengan semangat antusiasme adalah hati yang berjalan bersama dengan Tuhan. Mazmur 19 ayat 5. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hati yang penuh semangat antusiasme adalah hati yang dipenuhkan oleh Tuhan. Yesaya 26 ayat 9. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Dan juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau di waktu pagi. Sebelum engkau bertemu dengan dunia ini, engkau sudah mencari Tuhan. Carilah Tuhan pada waktu ia berkenan untuk ditemui. Oh, di waktu pagi aku mencari engkau dan aku menanti-nanti ya Tuhan. Dan Tuhan berkenan menunjukkan wajahnya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apapun yang jadi, ada damai di sini. I bring to you, aku bawa kepadamu firman Tuhan. Jangan hilang antusiasmemu. Jangan kurang tepuk tanganmu. Jangan kurang ucapan amenmu. Jangan kurang angkat tanganmu kepada Tuhan dan berkata Yesus baik. Jangan diubah oleh dunia ini. No. No. Jangan diubah oleh dunia ini. Dunia tidak punya kemampuan untuk mengubahkan engkau. Engkau punya kuasa untuk mengubahkan dunia ini. Haleluya. Semangat dan antusiasme yang benar datangnya dari hati yang bersama-sama dengan Tuhan dan dipenuhkan oleh Tuhan. Amin. Kalau memang demikian, maka sesungguhnya semangat dan antusias kita tidak pergi dan diam, hilang tiba-tiba. Tidak datang dan hilang tiba-tiba. Yuh, kenapa kau semangat ini? Kenapa? Datang grup band dari Jakarta, semangat aku. Baru tiba-tiba diam. Kenapa kau gak semangat lagi? Kau senggol aku tadi, sakit kali kurasa tanganku. Kalau memang antusiasme itu datang dari firman Tuhan, dari Tuhan yang memenuhkan, dia gak pergi kayak gitu aja, datang lagi tiba-tiba. No. Amin. Sebab aku pergi kepada Bapa, maka penolong itu akan datang kepadamu. Dia akan tinggal menetap di dalam engkau. Ada dia di dalam. Mau disenggol tetap semangat.
Mau dikata-katai tetap semangat. Mau dipuji tetap semangat. Tidak jatuh karena pujian. Haleluya. Nah saudara, maka semangat antusias kita yang benar itu datang dari persekutuan dengan Tuhan. Perbanyak persekutuan dengan Tuhan. Semakin banyak diisi oleh Tuhan. Amin. Semangat antusiasme yang benar itu datang dari semakin banyak kita mengetahui dan mempercayai firman Tuhan. Semakin banyak kita memenuhi hati kita dengan hadirat Tuhan. Penuhlah. Haleluya. Firman Tuhan berkata dunia ini mau mengisi kita dengan kekosongan dan kesia-siaan. Pengkhotbah 1 ayat 2 ayat 11. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah kesia-siaan. 2 ayat 11 dikatakan, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin. Dunia ini berusaha mengosongkan kekuatan kita dengan kesia-siaan. Membuang waktu kita dengan kesia-siaan. Saudara, dan apa yang terjadi? Maka kita kehilangan semangat dan antusiasme. Pengkhotbah 2 ayat 20. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Dan kemudian apa? Rasanya mau mati aja. Dan dengarkan baik-baik. Tidak ada salahnya kalau engkau merasa mau mati, tapi jangan kalah dengan perasaan itu. Apabila kita sudah kehilangan semangat dan antusias, artinya kita sudah kehilangan firman yang menjadi kekuatan dalam hati kita. Kita kehilangan fokus kehidupan. Kita kehilangan tujuan akhir kita, visi-visi kita. Kita kehilangan mimpi-mimpi kita. Maka tadi saya tanya, masihkah engkau bermimpi? Saya berdoa, kalaupun kau lupa hari ini, Tuhan masih ingat mimpimu. Karena Tuhanlah yang memberikan impian pada Yusuf. Tuhan juga memberikan impian padamu, dan pada saya juga. Thank you Lord Jesus, haleluya. Bagaimana cara kita memperoleh kembali antusias kita? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengisi hati, jiwa, dan pikiran kita dengan hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan. Mengisi hati, jiwa, dan pikiran kita dengan keberadaan Tuhan melalui firman-Nya. Mengisi roh kita dengan kepenuhan Roh Kudus. Semua ini kita lakukan dengan dua. Satu, pilih. Nomor dua, latihan. Pilih untuk tetap antusias. Nomor dua, latih otot rohani saudara. Haleluya. Anda penuh dengan Tuhan. Yang penuh dengan Tuhan katakan, saya Tuhan. Kalau Anda penuh dengan Tuhan, maka dari dalam ini keluar tentang Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau dari rumah Anda bawa teh manis dalam botol minuman, Anda goncang botol itu, buka tutupnya, goncang, maka yang keluar gak mungkin sirup marjan. Haleluya. Gak mungkin jus jeruk. Mau gimana pun Anda doakan, kalau memang air putih yang dibawa dari luar, dari rumah, air putih yang keluar. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Maka sekarang saya mau katakan, enteu, semangat, antusias, artinya diisi penuh dengan Tuhan. Maka ketika apapun yang menggoncang engkau, apapun yang menggoncang perahu hidupmu, apakah gelombang menggoncangkannya, maka yang keluar bukan kita binasa ya Tuhan, tetapi yang keluar Yesus penolong hidupku. Yesus penolong hidupku. Yesus tidak membiarkan aku sendiri. Yesus tidak membiarkan aku tenggelam. Haleluya. Maka bagaimana supaya kita tetap antusias? Bersaksilah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Itu adalah ayat kesaksian. Orang tidak bisa memuji Tuhan dengan mulut tertutup. Daud berkata, di tanah orang mati tidak ada yang memuji engkau. Biarkan aku hidup supaya mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Begitu. Haleluya. Penuh. 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 Saudara jumpa orang, Yesus. Saudara diberkati, Yesus. Dipuji, Yesus. Dipukul orang, Yesus. Haleluya. I pray, saya doakan, jangan sampai situasi dan keadaan mengajari kita untuk memilih Yesus. Pilih Yesus, karena hatimu memilih Yesus.
bukan dipaksa oleh apapun. Supaya kesaksian kita berkata, Tuhan, aku pilih Engkau karena hati ini mengejar Engkau. Dan sepanjang pagi aku mencari Engkau. Sepanjang malam jiwaku merindukan Engkau. Dan pada pagi hari aku mencari Engkau. Jadilah gereja yang lebih berkenan pada Tuhan. Semangat, antusias bersama dengan Tuhan, diisi penuh oleh Tuhan. Bukan produk dunia, itu datang dari atas. Yang diberkati hari ini katakan terima kasih Yesus. Let us all stand up.